Lita meringis pelan saat melihat tubuhnya penuh dengan kismark yang dibuat oleh suaminya beberapa jam yang lalu. Niatnya mereka hanya akan melihat-lihat rumah sekaligus kamar yang akan ditempati, tapi siapa sangka jika mereka berdua juga akan sekalian mencoba tempat tidur baru itu dengan kegiatan panas mereka. Mengerikan. Kak Lars benar-benar menandaiku dengan ganas seperti ini, gumam Lita sambil memegang bekas kismark yang dibuat oleh Lars. Aku harus menutupinya karena sebentar lagi Mama akan datang. Apa yang akan dikatakan Mama nanti jika melihat tanda di leher ini? Tidak mungkin aku bilang kalau ini karena digigit nyamuk, gumam Lita lirih dan dia langsung menutupi tanda yang Lars berikan di lehernya dengan foundation miliknya. Saat keluar dari kamar mandi, ternyata Lars sudah menunggunya dengan tangan terlipat di depan dada. Lama banget di kamar mandinya, ngapain aja sayang? Tanya Lars yang langsung dapat pelototan dari Lita. Ini tuh gara-gara Mas Lars juga tahu makanya aku lama di dalam. Aku harus nutupin tanda dari Mas karena kita mau ketemu sama Mama. Lagian bisa-bisanya Mas lupa kalau Mama mau datangnya hari ini juga. Untung aja Mas bilang kalau Mama mau dijemput, coba kalau Mama datang sendiri ke sini dan mendengar suara aneh-aneh di lantai 2, ujar Lita dengan nada kesal. Mata Lars menatap jahil pada istrinya itu. Suara aneh-aneh. Yang kamu maksud itu desahan penuh kenikmatan dari bibir kamu, bukan? Tenang saja, Mama Seruni akan memakluminya kok kalau semisal dia mendengar apa yang kita lakukan secara tidak sengaja. Mas Lars. Kenapa makin menyebalkan saja sih? Malulah dilihat Mama. Kamu nih malah santai-santai aja, protes Lita dengan muka cemberut. Enggak apa-apa. Itu kan bisa jadi bukti buat Mama kamu kalau kamu itu sudah jadi milikku dan sudah aku tandai juga, gumam Lars seraya berjalan mendekat ke arah Lita, lalu tanpa aba-aba lelaki itu memeluk perut sang istri dan membungkukkan badannya hanya untuk tenggelamkan kepalanya di perut Lita yang masih rata itu. Anak papa di dalam sana tumbuh dengan baik ya. Nanti jika waktunya sudah tiba, papa akan mengajak kamu main dan berkeliling melihat hal-hal yang indah. Di dalam sana, kamu jangan menyusahkan Mama ya, Lars mengoceh di hadapan perut Lita yang diakhiri lelaki itu dengan kecupan singkat di perut Lita. Kamu mengajaknya bicara memang dia paham Mas. Lita terkekeh geli. Paham sedikit-sedikit mungkin, tapi nanti jika usia kandungannya sudah lebih besar dari ini, dia akan bisa merespon ucapanku dengan tendangannya, ujar Lars. Baiklah. Kalau begitu aku akan sering-sering mengajaknya berbicara nanti. Omong-omong, panggilan apa yang tadi Mas Lars sebutkan untukku? Tanya Lita karena kupingnya tadi mendengar dengan agak jelas jika Lars bukan memanggilnya sayang ataupun Lita seperti biasanya. Mama Ta, artinya Mama Lita. Bagaimana menurut kamu, Ta? Lucu kan panggilannya? Ucap Lars membuat Lita tertegun dengan pipi bersemu kemerahan. Astaga! Aku kira itu panggilan apa? Aku benar-benar masih tidak menyangka jika sekarang aku akan menjadi ibu di usiaku ini. Panggilan Mamata, itu terdengar lucu sekali Mas. Tidak sabar rasanya mendengar anakku sendiri memanggilku dengan sebutan itu. Lars tersenyum tipis. Kita lalui saat-saat itu bersama-sama ya sayang. Di kediaman Tuan William, kini Lita duduk berhadapan dengan mamanya. Ta, kamu yakin memperbolehkan Mama untuk tinggal bersama dengan kalian berdua? Kamu ataupun Lars memangnya tidak masalah? Tanya Seruni dengan hati-hati, bukannya apa-apa dia hanya merasa tidak enak jika harus menyusahkan anak dan juga menantunya karena dia tinggal satu atap dengan mereka. Lita menggelengkan kepalanya. Mama ngomong apa sih? Enggak lah, kita berdua enggak mempermasalahkan itu. Bahkan Mas Lars sendiri yang ingin Mama tinggal bersama kita. Lagian Ma, rumah yang dibuat Mas Lars sangat besar, dan yang menempati hanya aku, Mas Lars, dan para pekerja yang saat sore akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Jika ada Mama yang tinggal bersama denganku, kan aku jadi tidak kesepian,
aku jadi ada teman berbicara saat Kak Lars sibuk di kantor dengan urusan pekerjaannya. Mama mau kan? Tawar Lita namun matanya terlihat berharap saat menatap Seruni. Seruni menghela napas. Mama mau saja tapi, apa kamu sudah memaafkan Mama? Tanya Seruni dengan lirih, membuat senyum Lita yang tipis itu perlahan luntur dan raut wajahnya menjadi terdiam tanpa ekspresi. Seruni sudah akan menyimpulkan sendiri kalau Lita belum memaafkannya jika saja anak gadisnya itu tidak secara tiba-tiba memeluknya dengan isakan tangis. Lita, ada apa? Kenapa kamu menangis? Jangan menangis sayang. Katakan pada Mama kamu kenapa. Apakah Nak Lars melakukan sesuatu hal yang membuat kamu terluka? Seruni bertanya dengan panik. Wanita paruh baya itu celingukan mencari entitas Lars yang entah kenapa tidak ditemukan, padahal sebelumnya lelaki itu berada tidak jauh dari tempatnya bersama dengan Opa Will tengah berbincang juga. Tapi kini entah kemana perginya mereka berdua, seolah hilang di telan bumi. Tidak ada jejak sama sekali. Sementara itu, Lita masih nangis dalam pelukannya, membuat Seruni akhirnya hanya bisa mengusap punggung putrinya itu, mencoba menenangkan karena Lita tidak kunjung bicara juga. Lita sudah memaafkan Mama, dan Lita juga minta maaf sama Mama karena sudah marah pada Mama sangat lama. Maafkan Lita, tidak seharusnya Lita marah pada Mama dengan jangka waktu yang lama seperti itu. Lita benar-benar minta maaf, ujar Lita dengan tiba-tiba berkata lirih. Tidak sayang, kamu jangan minta maaf seperti itu pada Mama. Ini salah Mama dan Mama pantas mendapat marah kamu. Mama tahu perasaan kamu sangat hancur karena Mama dan Mama juga paham kamu marah besar pada Mama. Setelah hampir 2 bulan ini Mama merenungi perbuatan Mama sama kamu, dan Mama sadar perlakuan Mama sama kamu saat dulu sangat tidak adil. Padahal kamu adalah putri kandung Mama, tapi Mama malah lebih menyayangi gadis itu. Tolong jangan ikut meminta maaf juga karena itu akan membuat Mama semakin merasa bersalah pada kamu Nak. Mama minta maaf sama kamu sekali lagi sayang. Lita sudah maafin Mama. Jadi Mama mau kan tinggal bersama Lita dan juga Mas Lars. Seruni tersenyum lalu kembali memeluk anaknya dengan bahagia. Mau, Mama mau tinggal sama kamu dan menjaga kamu Nak. Lita tersenyum senang mendengar itu. Benar apa yang dikatakan Lars, setelah dia berusaha memaafkan mamanya dengan ikhlas, rasanya hatinya menjadi tenang. Tidak seperti sebelumnya. Aku mau pergi ke Australia, yah. Pernyataan telak yang dilontarkan oleh Alaska membuat ayahnya itu menatap terkejut ke arahnya. Bercandanya enggak lucu Aska. Mending kamu ngomong yang serius, kamu mau apa nemuin ayah sekarang? Ayah sibuk soalnya enggak ada waktu buat ladenin kamu yang lagi tantrum gini, ujar pria paruh baya itu dengan santai tanpa memperhatikan raut wajah Alaska yang sudah memerah, menahan kesal. Aska enggak bercanda ya. Tolong dengerin Aska dulu. Aska mau pergi ke Australia, Aska mau tinggal di sana, ujar Alaska lagi tapi kali ini dengan nada seriusnya, membuat pria paruh baya itu menghentikan aktivitasnya lalu menatap wajah sang anak. Mau ngapain? Tanya ayah Aska itu. Ditanya seperti itu, Alaska malah terdiam. Dia bingung mau menjawab alasan yang logis seperti apa karena tujuannya pergi ke Australia adalah untuk mengejar Siska. Dia mau bertemu gadis itu, rasa rindu yang dibendungnya ini sudah sangat besar, padahal baru terhitung 3 hari Siska pergi dari hidupnya, tapi rasa hampa yang menyesakkan itu benar-benar menyiksanya. Alaska sudah berusaha menghubungi Siska namun tidak pernah ada balasan. Pernah sekali dia menelepon gadis itu, tapi nomornya tidak diangkat. Dan yang membuat Alaska semakin was-was adalah karena postingan Siska di media sosial yang sedang berpose dengan seorang pria dengan jarak yang cukup dekat. Dan wajah pria itu. Dia lumayan tampan, tapi masih lebih tampan lagi Aska. Aska takut jika Siska berpaling darinya karena sekarang mereka sudah terpisah jarak yang sangat jauh dan sedang dalam hubungan yang tidak baik-baik saja. Aska, Papa tanya sama kamu.
Kamu mau ngapain ke Australia? Gimana sama kuliah kamu heh? Ujar sang ayah, membuat Alaska tersentak dari lamunannya. Aska mau menyusul Siska ya. Aska kangen Siska dan mau memperjuangkan Siska agar menjadi milik Aska lagi. Aska takut di sana Siska bertemu pria lain dan melupakan Aska. Mendengar ucapan putranya, sontak saja tawa dari pria paruh baya itu terdengar. Dan Alaska menatap kesal ke arah ayahnya itu karena malah mentertawakan dirinya alih-alih memberi respon lain atas apa yang diucapkannya. Kamu menyesal? Ya, aku baru menyadarinya sekarang papa. Itulah yang Siska rasakan juga pada kamu saat dulu Aska. Dia ingin kamu, tapi kamu malah menginginkan gadis lain, dan sekarang kamu menyesal telah menyia-nyiakan Siska. Sang ayah berkata dengan nada sinis, membuat Alaska menundukkan kepalanya. Ayah. Aska mohon, izinkan Aska menyusuli Siska. Aska janji akan menuruti apapun keinginan ayah, termasuk menjalani perusahaan ayah nanti. Deal. Kamu boleh pergi menyusuli Siska, tapi ingat kamu harus mau menjalankan perusahaan ayah. Hei yo umai Siska. Seru seseorang dengan suara yang cukup lantang, membuat Siska menghentikan langkahnya. Saat berbalik, gadis itu menemukan pria dengan cengiran kotak khasnya yang tengah berlari sambil merentangkan tangannya. Sontak saja saat Siska menggeser tubuhnya ke arah samping, hingga pria itu akhirnya memeluk angin. Kenapa menghindar sih? Aku kangen kamu loh Siska. Siska lantas memutar bola matanya malas. Hentikan itu Sky. Itu terlihat menjijikkan tahu. Oh jahatnya mulut kamu ini sayang. Oh iya, kamu kapan kembali ke Aussie? Kamu pasti ke kampus ini untuk bertemu denganku kan? Ayo mengaku sajalah, kamu pasti kangen samaku. Sini-sini peluk pria tampanmu dulu, ujar lelaki itu sambil kembali merentangkan tangannya dan berniat untuk memeluk Siska. Siska tersenyum terpaksa, tapi dia kemudian maju untuk menyambut pelukan dari sahabatnya itu. Kangen banget sama My Siska. Kamu kesini sama calon suami kamu? Sky bertanya setelah melepas pelukannya. Enggak lah, lagian nggak jadi kok aku nikahnya, ujar Siska dengan tersenyum, namun Sky yang sudah berteman cukup lama dengan gadis itu tahu jelas jika itu bukan jenis senyum yang baik-baik saja. Bagaimana? Tanya Sky dengan nada terkejut. Bukan apa-apa, sudahlah jangan membahas itu. Aku sedang tidak mood membahas itu, ujar Siska lalu mengajak Sky untuk melanjutkan jalannya. Baiklah, terus kamu ngapain di kampus ini sis? Bukannya kamu sudah enggak kuliah di sini lagi? Kamu bilang mau pindah ke Indonesia aja kan biar bisa tinggal sama mama kamu. Enggak, aku balik lagi ke sini. Mau tinggal sama Grandpa aja. Terus kuliah kamu gimana? Tanya Sky dengan penasaran. Ya disinilah, bareng sama kamu lagi Sky, jawab Siska sambil memutar bola matanya malas. Hah? Seriusan nih? Kamu nggak lagi ngeprank aku kan? Mukaku kelihatan kayak orang yang niat ngeprank manusia jenis kamu ini kah? Udah deh Sky, jangan alay gitu. Makan yuk, aku lapar belum sempat sarapan tadi. Sky tertawa kecil, tahu kebiasaan Siska yang lupa untuk sarapan di rumah. Ayo, aku yang traktir deh. Kasian banget my bestie patah hati, nanti abis makan cerita ya lelaki brengsek mana yang buat kamu patah hati. Kalau aku ketemu sama lelaki brengsek itu bakal aku hajar dia sampai mampus. Siska dibuat tertawa mendengar celetukan dari pria di sampingnya. Meskipun berbicara dengan nada bercanda, tapi Sky benar membuktikan jika dia akan menghajar lelaki yang membuatnya sakit hati. Salah satu korbannya adalah Sean, mantan Siska yang pernah merasakan pukulan maut dari Sky. So sweet banget sih Sky. Mending kamu aja enggak sih yang nikah samaku. Kayaknya kamu juga udah bucin banget samaku, tinggal dapat restu mama kita bisa nikah. Idih najis. Kayak yang mau aja aku sama kamu Siska ahaha. Wah, brengsek juga nih cowok.
Coba pukul diri kamu sendiri Sky, sakit nih hatiku dengar penolakan kamu, Siska berkata dengan nada bercanda, namun Sky merespon sungguhan dengan memukul pipinya sendiri. Nah udah ya ku pukul. Kasih tahu aja kalau cowoknya sampai nyusulin kamu ke sini biar aku hajar dia. Idi bucin banget si Sky ini, tapi aku ajak nikah tadi malah nolak. Jangan-jangan sebenarnya kamu ini tidak suka cewek ya? Pertanyaan Siska itu langsung mendapat geplakaan sayang dari Sky hingga membuat gadis itu meringis kesakitan. Sembarangan kalau ngomong. Aku suka cewek sis, tapi bukan kamu aja tipeku makanya ku tolak hahaha. Sialan emang, umpat Siska disertai dengan tertawaan, membuat Sky juga turut tertawa. Tapi kemudian tawa Siska terhenti saat ponselnya terdengar berdering. Siska melihat nama yang tertera pada panggilan masuk di ponselnya itu. Saat muncul nama Alaska di layar, tanpa pikir panjang Siska langsung mematikan daya ponselnya dan ternyata kelakuannya itu mendapat perhatian dari Sky yang ikut menatap ke layar ponselnya. Siapa Siska? Kenapa kamu kelihatan langsung enggak mood pas baca namanya? Bukan siapa-siapa. Cuma orang iseng yang suka nelponin aku aja. Kayaknya aku mau ganti handphone dan nomor sekalian deh biar itu orang enggak telpon-telpon lagi, ujar Siska dan Sky hanya mengangguk. Sementara itu, Alaska yang berada di Indonesia itu tengah uring-uringan karena panggilan teleponnya tidak dijawab oleh Siska untuk kesekian kalinya. Kenapa dia tidak menjawab panggilan teleponku lagi ya? Terus sekarang nomornya malah tidak aktif. Apa jangan-jangan dia telah memblokirku? Gumam Alaska overthinking. Lu ngapain si Aska? Dari tadi mondar-mandir sambil megang HP ditempelin ke kuping gitu. Lu lagi telpon siapa emang? Gita yang sudah muak dengan tingkah Alaska beberapa menit yang lalu itu akhirnya menyuarakan isi hatinya. Alaska menghentikan langkahnya, lalu menatap Gita, namun sebelum pria itu menjawab pertanyaan Gita, Raven telah lebih dahulu menjawab. Biasalah Git, paling juga mencoba menghubungi Mbak mantan. Hah? Mantan? Emangnya si Aska pernah pacaran? Bukannya cewek yang dia suka waktu itu cuma Lita? Tapi kan Nistrai. Kok lu tiba-tiba nyimpulin kalau Aska lagi ngehubungin mantannya? Siapa emang mantannya? Tanya Gita membuat Raven memutar bola matanya. Lu lupa kalau si bos pernah dijodohin sama Siska? Ya jelas mantan yang gua maksud sekarang itu adalah Siska, ujar Raven dengan memutar bola matanya malas. Lo emangnya Alaska suka sama Siska? Bukannya selama ini dia selalu nolak kehadiran Siska ya? Bahkan dia juga pengen kan kalau perjodohannya dibatalkan. Terus buat apa Alaska terlihat belum move on kalau sebenarnya dia sendiri aja enggak punya perasaan sama Siska? Pertanyaan dengan nada terkejut itu dilayangkan oleh Gita. Alaska sontak menoleh ke arahnya lalu menundukkan kepalanya. Gue rasa gue udah mulai ada rasa sama Siska. Gue baru nyadar setelah dia mulai berubah sikapnya. Dia yang biasanya cerewet dan menyebalkan berubah menjadi pendiam dan hanya bisa menjawab seadanya saja saat gue nyoba ngomong sama dia, ujar Alaska dan tidak lama terdengar suara tertawa dari arah samping. Pelakunya tidak lain dan bukan adalah Gita dan juga Raven yang tertawa dengan sangat puas, membuat Alaska mendengus kesal karena tertawaan mereka berdua benar-benar terdengar seperti ejekan untuknya. Ahahaha kata gue sih mampus aja ya kak, itu namanya karma. Lagian sih lu sama Siska jahat banget dulu hahaha makan tuh karma. Gimana? Enak kan karma lu? Alaska mendelik kesal mendengar pertanyaan Gita. Sialan, bukannya bersimpati atau apa kayak ini mah lu malah ngetawain gua lagi. Bener-bener sahabat laknat, umpat Alaska. Lalu Raven maju untuk menepuk pundak sang ketua. Sabar ye Pak Bos, ini ujian semoga makin lama dah ujiannya hahaha. Alaska menghela napas kasar. Kagak ada yang benar, semuanya ini mah. Udah, jadi lu beneran udah suka sama Siska Aska. Tapi kan bukannya Siska udah batalin perjodohannya. Dia juga gua denger-denger udah berangkat ke Australia kan.
Terus gimana sekarang? Menyesal pun percuma Asuka, orang yang lu sukanya aja udah beda negara sekarang mah. Mendengar ucapan Gita membuat Alaska mengulas senyum tipis sebelum berucap sesuatu yang membuat Gita sangat amat terkejut. Enggak ada yang percuma Git, karena gua bakal perjuangin cinta gua buat Siska sama kayak Siska yang dulu perjuangin gua. Minggu depan gua bakal nyusul Siska ke Australia, setelah semua perjanjian yang bokap gua ajuin selesai. Apa? Buset. Mendadak amat lu Asuka. Udah tiba-tiba mau berangkat aja ke Aussie, ujar Raven, membuat Gita mengangguk setuju atas ucapannya. Bener, lagian bukannya kalau lu minta-minta sesuatu sama bokap lu itu artinya lu harus mau nurut apa perintah mereka. Kali ini apa yang mereka minta dari lu Asuka? Alaska memasang senyum kecut. Ya, gimana ya? Semua juga butuh pengorbanan kan? Dan kalau gua beneran mau buktiin gua cinta sama Siska, maka gua harus mau berkorban untuk melakukan apa yang enggak gua suka sebelumnya.